Kameranya mau nyala. Assalamualaikum sahabat Forbes semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah lengkap semuanya atau dimulai dulu aja Pak Juli? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudhiru ala dini wa kafa bila syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. Amma ba'du. Sahabat Forbes yang dimuliakan Allah, wabil khusus Ustadz Muaz yang alhamdulillah sudah menyempatkan hadir untuk mengisi ruang Fitkom pada pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan kesehatannya sehingga kita di bulan puasa ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, masih bisa menjalani ibadah puasa. Sahabat Forbes yang dimuliakan Allah, insya pada pagi hari ini agenda kita, kajian kita bertemakan tentang Lailatul Qadar. Sebagaimana para sahabat Rasul dulu ketika menghadapi bulan Ramadan, target utama yang berusaha dicapai adalah bagaimana memuliakan Ramadan, dan di endingnya mereka akan berusaha optimal untuk mendapatkan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, agar Ramadan ini kita semuanya lebih berkesan tentunya, maka sebagaimana kalau kita sekolah dulu kita ada ujian dan sebagainya, mungkin kalau kita samakan dengan sekolah, maka Ramadan adalah ujian bagi kita. Dan misalkan kita di bulan Ramadan ini, kita melalui ujian itu, ujian ngantuk, ujian dan sebagainya, dan mendapatkan satu malam yang penuh barokah, itu malam Lailatul Qadar. Nah, untuk itu sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sebelum acara kita mulai, baiklah, mari bersama-sama kita simak lantunan ayat suci Al-Quran, dan wabil khusus biar kajian ini juga berkesan di hati kita masing-masing, kita siapkan bareng-bareng ya, kita tilawah dari ruang atau tempat kita masing-masing. Surat Al-Qadar, kemudian surat Ad-Duhan. Surat Al-Qadar sudah tahu ya, juz keberapa, dan surat Ad-Duhan. Maka dipersiapkan mushafnya ya, baik yang mushaf fisik ataupun virtual di HP masing-masing. Jadi nanti
kita akan tilawah bersama di ruangnya masing-masing dan akan dipimpin murojaah oleh Al-Ustadz Dindin Sirajuddin. Kepada Al-Ustadz Dindin Sirajuddin, kita persilahkan, mangga. Baik, atau non Asarodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iwafdahullah. Untuk tilawah kali ini insyaallah saya akan membacakan Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 dan dilanjutkan dengan surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 29. Diharapkan kepada ikhwas sekalian untuk membantu menyimak. Enggak apa-apa misalnya enggak tilawah bersama juga. Mohon bantuannya untuk menyimak saja. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني
لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kasih kepada Al-Ustadz Dindin Sirajuddin atas tilawahnya. Semoga dengan tilawah tadi menguatkan itikat kita, meningkatkan dan menguatkan komitmen kita di bulan Ramadan ini untuk bersama-sama untuk saling menguatkan, mengingatkan diri kita tentang fadilah atau keutamaan dari malam Lailatul Qadar dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan. Sahabat Forbes yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini Al-Ustadz Muaz sudah hadir dan dia sudah hadir di ruang juga. Yang insya Allah sedianya beliau akan mengisi kajian pada pagi hari ini tentang bagaimana mengejar malam Lailatul Qadar. Untuk itu biar tidak kesiangan kepada Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abdullah Muaz, waktu dan ruang kita persilahkan. Mangga Ustadz. Berarti kita sepakat ya bahwa gambar dari host ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama aw man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sahabat Forbes yang dirahmati oleh Allah, yang sangat kami hormati, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam forum virtual yang sangat indah dan istimewa ini. Semoga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa menyelesaikan sisa Ramadan dengan seoptimal-optimalnya. Semoga kita bisa mendapatkan dampak atau athar atau bekas-bekas Ramadan, manfaat, keutamaan yang bisa kita rasakan, kita nikmati, kita saksikan bersama-sama di dalam diri, keluarga, dan masyarakat kita. Forbes yang dirahmati oleh Allah, materi kali ini saya sampaikan cukup berat, karena saya takut terkena firman Allah dalam surat As-Saff. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar marahnya Allah jika kamu katakan sesuatu sementara kamu sendiri tidak berbuat. Jadi semoga kita terhindar dari marahnya Allah karena orang-orang yang pandai bicara tapi tidak pandai berbuat. Dan saya beristighfar, semoga Allah memberikan kekuatan pada diri saya agar saya bisa mempertanggungjawabkan segala apa yang keluar dari mulut saya untuk bisa juga saya praktekkan dalam kehidupan saya. Baik ya, tema hari ini kita slide-nya mulai jalan. Tema hari ini kita bicara tentang Lailatul Qadar. Pada intinya Lailatul Qadar itu kita sebut dengan Al-Qadar ya. Malam penghargaan. Sabbihisma rabbika a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Suaranya Ustadz Muaz tertutup, Ustadz. Ini halo, kalau bahas halo udah bisa sekarang? Ya, jelas Ustaz. Kalau bahasa bisnisnya malam door prize gitu ya, karena biasanya karena ini bukan bisnis ya nggak enak disebut door prize, tapi biasanya kalau manusia itu kadang door prize-nya beneran tapi kadang akal-akalan gitu. Saya terkaget awalnya ngelihat iklan laptop 5 juta diskon, wah senang, begitu kita buka harganya 40 juta. Diskon 5 juta jadi tinggal 35 juta lah, bukan ukuran saya juga dah pakai laptop 35 juta gitu. Jadi kadang-kadang diskon-diskon itu diakal-akalin. Hanya permainan angka-angka saja supaya mata kita gelap, otak kita butek gitu, akhirnya kita tergiur dengan berbagai macam diskon. Padahal setiap hari ada diskon, cari-cari alasan. Kado Kartini tanggal 21 kemarin kan, ntar mau lebaran, wah ada kado lebaran, apa-apa saja tiap hari dicari gara-gara supaya seolah-olah ngasih diskon. Nah kita sudah tidak seperti itu lagi, semoga tidak mudah terbujuk gitu ya, supaya betul-betul apa yang kita ingin beli berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan, sehingga kita tidak menjadi orang yang konsumeris. Tetapi kali ini Allah beneran gitu ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, satu malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, berarti lebih baik daripada 63 tahun. Kalau katakanlah rata-rata orang Indonesia 80 tahunan, ini kan kalau ya, berarti apabila sekali kita mendapat Lailatul Qadar, selesai dah urusan kita dunia akhirat. Masya Allah, luar biasa kan? Kenapa? Karena 83 tahun hitungannya. Gitu, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau nggak tertarik juga, kita bertanya dalam hati kita terhadap respon kita dalam surat Al-Anfal itu, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum
Imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan tambah keimanannya. Jadi adakah tambah keimanan kita ketika mendengar satu malam lebih baik daripada 1000 bulan? Satu malam lebih baik daripada 83 tahun. Atau 82 tahun kalau Masehi. Iya. Kalau tertarik, kalau bergetar pasti tertarik. Kalau tertarik berarti ada usaha. Kemudian tidak tanggung-tanggung lagi malam Lailatul Qadar juga tatanazzalu alaihim malam Lailatul Qadar juga malam turunnya Al-Qur'an ya. Kemudian malam turunnya tatanazzalu alaihimul malaikah waruh itu artinya Jibril. Pengertiannya. Jadi malam Lailatul Qadar ini malam yang diperkirakan dulunya turun ayat pertama Al-Qur'an itu. Iqra. Dan seterusnya. Karena itulah mari sama-sama sebagai orang yang beriman yang katanya ada getaran hati gitu ya. Tentu kita juga ikut ambil bagian. Dalam kaidah usul fikih kalau tidak bisa ngambil semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Banyak tidak bisa diambil, sedikit jangan ditinggal gitu ya. Oke, kita lanjut. Baiklah. Ini juga yang harus kita sedikit luruskan pengertian di tengah-tengah masyarakat, terutama pengalaman masa kecil saya. Pengalaman masa kecil saya, entah doktrin dari siapa dulu ya, seolah-olah yang namanya malam Lailatul Qadar itu malam keberuntungan gitu. Kayak lotre, dikocok, satu orang dapat, yang lain gigit jari. Dulu seperti itu tuh. Ya malah jadi nggak semangat gitu kan, manusia ada miliaran, tiba-tiba yang dapat cuma satu. Kan ngapain kita jadi berlomba-lomba yang dapat cuma satu. Padahal Lailatul Qadar itu adalah bonus yang Allah berikan kepada siapa saja. Ada 1000 orang yang ngambil, Allah kasih kepada 1000 orang. Ada 1.000.000 orang yang ngambil, Allah kasih kepada 1.000.000 orang. Jadi siapapun akan dapat, punya kesempatan yang sama. Berarti setiap orang bisa mendapatkannya jika dia mau ngambil. Masalahnya cuma mau ngambil aja, bukan dikocok gitu ya. Bukan diundi. Siapapun bisa. Cara mendapatkannya ya tentu saja apa harus yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita lanjut. Karena ini masalah ibadah gitu ya. Jangan terlalu banyak improvisasi atau ijtihad. Nah, seperti apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya, malam Lailatul Qadar itu yang paling penting adalah intensifikasi secara maksimal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriktikaf di masjid selama 10 hari dan 10 malam terakhir Ramadan. Artinya hari ke-20 begitu masuk malam 21 ukurannya maghrib gitu ya. Maghrib udah dah lockdown kita di masjid. Nah, ini kan butuh perencanaan gitu kan. Apalagi orang Indonesia riwah banget dah. Masak aja jamu masuk tuh orang Padang gitu kan. Nggak cukup kita dengan kurma sama kayak orang Arab itu roti yang bundar itu apa? Tamis itu ya sama coelan udah pagi sore siang malam dia ada bisa itu aja tuh. Kalau kita kan harus banyak banget. Qiyamul lail, tilawah, zikir, berdoa serta bermuhasabah. Kemudian fokus kepada suasana spiritual. Artinya setelah kita menyiapkan fikriyah, setiap kita menyiapkan jasadiah kita di awal-awal Ramadan, bahkan bulan Sya'ban kita siapkan, maka di hari ke-10 terakhir itu jasadiah juga sudah tidak terlalu harus difokuskan, fikriyah juga bisa disambi, tapi yang difokuskan kepada ruhiyah kita. Betul-betul topo, madek, pandito, gusti. Mohon maaf ini saya suka pakai bahasa umum karena kadang-kadang masyarakat awam itu kadang lebih suka yang mistik-mistik gitu ya, yang sakti-sakti gitu. Kalau bertapa, ayo kita bertapa gitu aja bahasanya. Ya, cuma bertapanya lebih ringan. Kalau orang lain itu nggak boleh makan garam misalnya kan, macam tuh bertahun-tahun. Nah kita bertapanya cuma 10 hari gitu ya. Terus nggak banyak larangan yang macam-macam soal makanan dan seterusnya. Kemudian akhirnya kita mempending berbagai macam urusan duniawi, ya urusan bisnis. Kita mempending ini pada situasi tertentu buat orang-orang yang memang Allah memberikan kelebihan rezeki. Nanti bagi orang-orang yang memang Allah berikan dia kekurangan, ya ujiannya, maka ibadah dia mencari rezeki jangan disalahkan juga, jangan divonis bahwa itulah ibadah dia yang lebih baik mencari ekonomi walaupun di 10 hari terakhir. Ini persoalan kan bagi orang yang betul-betul hari itu kelebihan rezeki gitu ya. Lanjut ya. Halaman berikutnya kita lanjut.
Nah, jadi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini jangan ribut soal waktu. 21 enggak, 23, 25, 27, Masya Allah. Itu kalau begitu malah mengurangi gitu ya. Mengurangi peluang. Kenapa? Karena dia akan pilih-pilih. Begitu malam 27, malam 27 aja rame, 28 kan gitu ya. Padahal kadang-kadang antara satu malam dengan satu malam lain, karena ini perhitungannya antara hisab dan ru'yah berbeda, ya yang kadang-kadang juga berbeda gitu. Yang ini bilang tanggal 27, ini 28. Nah, kan jadi begitu juga. Yang sebenarnya ini ganjil apa genap? Kalau bagi hisbah hisab maksud saya ya. Bagi yang hisab sama yang ru'yah berbeda, ya jadi berbeda pula penetapan ganjil genapnya. Kita nggak tahu akhirnya kan kapan yang ganjil, kapan yang genap. Jadi menurut saya tidak perlu diperdebatkan karena hadis Nabi juga tidak lagi dalam konteks perdebatan soal waktu. Ini hilang tulis saya. Kecuali ya memang bagi orang-orang yang ikatan dinas atau tugas-tugas negara. Contohnya ini ada Dokter Dimas nih kan. Contohnya yang lagi bertugas di ICU atau di UGD gitu kan. Jadi jangan sampai dia itikaf terus dia nggak masuk ke rumah sakit, wah bahaya juga nanti orang lagi koma, lagi butuh di ICU, nggak ada dokternya pada itikaf semua, wah repot. Maksud saya tuh ada pengecualian juga karena dalam ajaran Islam itu ada yang namanya maqasid syar'i, tujuan diterapkannya syariat Islam ya, diantaranya adalah memelihara yang darurat itu ada 5 ya, memelihara jiwa atau nyawa, memelihara harga diri kehormatan, memelihara agama, memelihara otak atau akal pikiran, memelihara harta dan seterusnya. Ini naik lagi ke atas ya, tulisannya hilang. Nah, sehingga peluang yang terbesar supaya kita memastikan lebih besar dapatnya, kita sisir gitu ya. Sisirnya tadi mulai dari hari ke-20, begitu malam maghrib masuk ke 21 udah lockdown aja dah, gimana caranya. Kecuali tadi dalam urusan-urusan darurat, baik urusan kedinasan, ya PLN, Telkom, lu tau PLN tuh kan listrik mati, yang jaga nggak ada, ya matinya jadi lama kan gitu ya. Kemudian dokter jaga, dokter ICU dan seterusnya. Kita niatkan saja sekuat-kuatnya, kita jaga kondisi fisik kita hari itu, mata, telinga, dan sebagainya. Semoga dengan niat yang kuat, pahalanya sama insya Allah. Allah juga tahu segala sesuatu pasti ada pengecualian juga gitu kan. Kita dalam perjalanan saja, sholat wajib bisa dikosor jama. Masa tugas yang bukan karena keinginan kita gitu ya. Tugas negara, masa nggak ada dispensasi gitu ya. Yang penting punya niat yang sama. Apalagi nanti usia-usia 55 ke atas sudah pada pensiun, nah lebih dah tuh kita lampiaskan saja sekali-kali seumur hidup, bisa beneran itikaf. Toh haji aja juga dapat dispensasi 40 hari yang reguler kan gitu. Kenapa nih yang 10 hari tidak ada dispensasi gitu ya? Bagi orang-orang yang sudah pensiun dia akan lebih mudah lagi. Lanjut. Jadi yang diperlukan bukan debat kapan waktunya, sayang-sayang waktu kita habis. Waktu kita habis, peluangnya makin berkurang kalau debat soal waktu. Jadi yang paling penting adalah kita memahami urgensinya saja gitu ya. Apa urgensinya? Urgensinya ya setiap mobil atau kendaraan dalam periode tertentu atau batas waktu-waktu tertentu atau sudah mencapai sekian kilometer pasti harus dibawa ke bengkel gitu. Ada aturannya tuh. 5.000 lain servisnya dengan 10.000 kilo. 10.000 lagi lain dengan 20.000. 20.000 lain dengan 50.000. 50.000 kilometer lain lagi dengan 100.000. Nanti pada saat tertentu ada tambahan spare part di kilometer tertentu yang lebih besar lagi biaya servisnya gitu ya. Kalau katakanlah sholat itu servis rutinnya gitu kan. Nah kalau itikaf ini barangkali ya turun mesinnya juga gitu ya. Ibaratnya ada spuring, ada balancing dan sebagainya macam. Harus dirawat, diperbaiki, dirapikan agar bisa kembali digunakan normal setelah kita selesai ibadah Ramadan. Lanjut. Nah, jadi
yang paling penting adalah upaya maksimal kita, bukan kapannya gitu ya. Pertama di dalamnya adalah muhasabah, melihat ke belakang dan berhitung berbagai kekurangan, berpikir untuk berubah, ada perbaikan, peningkatan, perubahan, perbaikan, peningkatan, perubahan, perbaikan, peningkatan. Kemudian ada perencanaan ke depan. Kalau kita lihat dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat ke-18, bahwa perencanaan merupakan perintah yang paling berat ya, paling tegas, paling keras dalam Al-Quran. Satu-satunya ayat paling keras satu ayat itu. Kenapa? Karena di situ menggunakan 2 kali kata ittaqullah dalam satu ayat. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi 2 kali kata ittaqullah dipakai dalam satu ayat yang sangat pendek untuk menjepit, mengapit kalimat di tengahnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, masing-masing kamu fikirkan apa yang sedang kamu kerjakan hari ini untuk hari esok. Jelas banget itu artinya perencanaan, target, sasaran, dan tujuan. Jadi kita harus berpandangan ke depan. Kalau kita puasa dengan baik, kita punya perencanaan, diajarin oleh Allah bahkan. Apa diajarin? Mau milih pintu surga, apa pintu surganya? Ar-Royan misalnya kan. Untuk siapa? Untuk yang berpuasa. Jadi kita berpuasa sudah berpandangan bahwa nanti saya ingin banyak dapat pintu, aksesnya bisa masuk dari pintu mana saja, di antaranya pintu Ar-Royan. Itu sampai negeri akhirat kan begitu ya. Berikutnya adalah memikirkan sarana dan prasarana gitu ya. Ya orang Indonesia lebih riweh biasanya kan. Misal ya kalau dari sebelum Ramadan harusnya ya ngecat rumah, baju baru anak, ya jangan dibeli sekarang gitu ya. Apalagi udah masuk 21 gitu. Supaya semuanya itu sudah dipersiapkan, lingkungannya disiapkan. Dan bagi orang tertentu kayaknya itu ada berat banget ya untuk berpisah dari masjid, untuk ke masjid berpisah dengan rumah gitu. Beda barangkali kalau ada yang masih bayi, mungkin ya istrinya perlu bantuan, nggak apa-apa. Nah, bagi orang yang usianya sudah mulai hampir sepuh, anak-anaknya udah gede-gede, ya apa beratnya tinggal di masjid gitu sementara. Kemudian kita memilih teman yang mendukung. Surat 9 ayat berapa tuh ya? 119 ya. Wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kamu senantiasa memelihara, menjaga, duduk bareng bersama orang-orang yang baik. Jadi kita melihat ke belakang, ada kadangkala tambahan satu lagi syarat taubat yang kurang disebut. Kan ada orang pertama menyadari akan kekurangannya, yang kedua adalah tidak mengulangi lagi. Terus dia bermohon ampun. Tapi ada satu lagi yang perlu ditambah, justru ini awalnya dulu gitu ya. Apa itu yang perlu ditambah orang bisa muhasabah? Tahu dulu mana dosanya. Jadi mengakui dosa orang nggak tahu, mau dipaksain kayak apa? Jadi kalau tahu itu berarti dia berupaya untuk belajar Quran. Berupaya untuk belajar sunnah supaya apa? Tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah. Kalau perintah dilanggar itu juga perintah ditinggalkan melanggar, larangan dikerjakan melanggar juga. Dan dia nggak tahu perintah dan larangan. Terus bagaimana dia mau taubat? Berarti muhasabah pertama adalah kita berupaya memahami keseluruhan perintah Allah. Kalau dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang qat'i yang hanya berisi perintah larangan dari 6.236 ayat, nggak sampai 200 ayat itu sebenarnya. Yang lain pengulangan. Yang lain juga berisi cerita, bukan berisi perintah larangan, berisi sejarah, berisi alam gaib dan sebagainya. Yang berisi perintah dan larangan nggak sampai 200 ayat. Mari sama-sama kita memahami supaya kita punya peluang untuk bermuhasabah. Lanjut. Kemudian tilawah. Gitu ya. Apa urgensinya? Kita akui Al-Quran sebagai pedoman hidup. Siapa yang memberikan? Allah. Siapa Allah? Allahu Akbar, yang maha besar. Dan ucapan yang maha besar ini adalah ucapan yang paling sering kita ucapkan dalam pergantian antar rukun sholat. Kita selingi dengan kalimat Allahu Akbar supaya kita tidak lupa berapa sehari kita mengucapkan Allah yang maha besar. Jadi pasti kita yakini dalam Al-Quran itu berisi konsep-konsep besar, pemikiran besar, ide-ide besar, gagasan-gagasan besar, narasi-narasi besar. Jangan sampai kita katakan kita kekurangan narasi. Masya Allah, kasihan banget deh. Ya, masalahnya mau nggak itu aja. Jangan bilang kekurangan narasi gitu ya.
berarti menghina Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu kan pada taraf ideologis, pada taraf implementatifnya ada. Implementasinya ada. Misalnya Allah suruh keseimbangan dalam surat berapa tuh? Surat Ar-Rahman ya, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Allah nyuruh keseimbangan. Implementasinya banyak banget. Contoh surah An-Naba. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Allah jadikan malam buat istirahat, siang buat mata pencaharian. Seimbang nggak? Seimbang. Surat berapa lagi? Surat Al-Qasas ayat 77. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Seimbang nggak? Seimbang. Carilah keutamaan negeri akhirat, jangan kamu lupakan dunia. Ada lagi nih implementasinya surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Wahai orang beriman, jika kamu mendengarkan panggilan sholat Jumat, segera ingat Allah, tinggalkan bisnis, itulah yang lebih baik. Kalau kamu sudah selesai sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Kita diusir sama Allah, jangan di masjid terus. Jadi kita disuruh keluar habis sholat Jumat oleh Allah. Kenapa? Keseimbangan. Masyarakat butuh bimbingan, anak istri butuh makan, gitu ya. Kemaksiatan butuh pemberantasan. Kalau di masjid mulu ya nggak bisa. Nah, itu artinya di samping Allah menyuruh kita konsep-konsep besar, gitu kan, konsep-konsep strategis, tapi Allah juga mengajarkan kita cara-cara praktis merealisasikan konsep-konsep besar tersebut. Kemudian berarti kita meyakini kalau kita belajar Al-Quran, insya Allah kita menjadi orang besar. Na'udzubillah, ini di mata Allah ya, jangan di mata manusia. Kita tidak boleh merasa diri orang besar, tapi kita wajib bercita-cita menjadi orang besar. Beda banget loh artinya ya. Sekali lagi, kita nggak boleh merasa diri kita besar, tapi kita wajib menjadi orang besar di hadapan Allah. Bercita-cita. Kenapa kok? Supaya kita ikut kontribusi hal-hal yang besar. Ingin menyelesaikan persoalan-persoalan besar. Contohnya persoalan negara, utang ribuan triliun. Ini kan bukan persoalan kecil. Nggak bisa diselesaikan oleh orang-orang kecil. Dia hanya bisa diselesaikan oleh orang-orang besar. Karena persoalannya besar. Maka kita wajib jadi orang besar, bukan niat gagah-gagahan, bukan niat untuk dipuji, na'udzubillah, tapi kita niat untuk menyelesaikan, ikut andil kontribusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang besar-besar. Nggak mungkin kalau kita jadi orang biasa saja ikut menyelesaikan. Kemudian realisasinya adalah baca, ngerti, hafal, terapkan. Baca, ngerti, hafal, terapkan. Hafalan juga bukan berarti harus dalam waktu tertentu 30 juz, nggak begitu juga. Setidak-tidaknya perintah dan larangan tadi kita berupaya terus ulang-ulang bacanya. Yang penting punya niat yang baik gitu ya. Karena kalau tidak memahami artinya, apalagi nggak hafal, gimana coba? Saya pernah ditanya oleh orang yang ngerti kurikulum gitu kan, nih ahli pendidikan, tapi Islam, cuman dia nggak ngerti gitu ya hubungan dengan karakter building dengan hafalan Quran. Seolah-olah ya. Tujuannya apa sih? Dia mau ngedebat saya gitu kan? Tujuannya apa sih pesantren itu harus ada hafalan Quran? Dia tidak ngeduga jawaban saya, bikin kaget dia, shock dia. Tek aja matanya kelihatan, udah. Dia bingung. Saya bilang tujuannya supaya anak-anak kita nggak jadi pendeta. Oh, kaget dia loh. Apa hubungannya? Lah, kalau kita mengatakan halal haram nggak pakai dalil, itu sama pendeta. Sama aja. Pak Kiai, sholat Jumat wajib nggak? Wajib. Pak Kiai, hujan besar. Oh, enggak wajib. Pak Kiai, ada payung. Wajib. Ada payung mah wajib. Pak Kiai, payungnya bolong. Oh, enggak wajib. Pak Kiai, bolongnya udah ditambah lagi. Wajib. Nah, loh. Wajib enggak wajib? Pakai dalil, enggak pakai dalil, enggak pakai ayat, enggak pakai hadis. Nah, itu model pendeta kayak gitu. Menghalalkan haram, enggak pakai dalil. Nah, itu pendeta namanya. Maka kita sebisa-bisanya mendidik anak kita, harus banyak ayat yang kita keluarkan. Harus ada dasar supaya kita tidak menjadi pendeta di depan anak kita. Ittakhadzu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, pendeta-pendetanya, biksu-biksunya, rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Nah, itu kenapa harus baca Quran? Kenapa harus dihafal juga? Supaya kita tahu dalil gitu ya. Minimal apa yang kita amalkan, kita tahu dalilnya. Lanjut. Ya, zikir, gitu ya. Jadi sifat manusia sering lupa, gitu kan. Terutama hikmah yang paling besar buat ibu-ibu, gitu ya. Mohon maaf ini bukannya humor,
Tapi memang fakta, jika ibu-ibu ini tidak diberikan sifat lupa, maka istri kita tidak mau memiliki anak yang kedua karena masih terasa banget betapa luar biasanya melahirkan anak, ya, sakitnya, waduh, lupa lagi, lahir lagi anak kedua, kan gitu ya. Itu hikmah. Maka perlu diingatkan berulang kali, ada bacaan tertentu yang sering diulang. Bacaan selingan sholat, Allahu Akbar misalnya. Bacaan ba'da sholat, ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, dan seterusnya. Bahkan ada ayat juga yang diulang-ulang dalam surat Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang agar kita tidak lupa. Jadi dalam memberikan pendidikan ke anak-anak ya jangan bosan gitu. Udah dua kali, udah 3 kali, jangan ngomong begitu, gitu kan. Ingetin lagi terus, kayak kita naik pesawat kan, saya buang muka aja saking udah segen gitu kan, melihat pramugari mempraktekkan cara-cara penyelamatan kan diulang-ulang terus. Itu udah SOP namanya juga. Mungkin sebagian orang udah bukan sekali naik pesawat, udah berkali-kali, tapi tetap saja itu pramugari memperagakan SOP cara pemakaian. Sama juga iklan di mass media, di TV, di mana-mana, rata-rata kita udah tahu iklan itu, ngingetin lagi. Jadi kalau nanti pas terakhir kita mau beli obat itu, yang diingat yang terakhir, yang diiklankan gitu. Kalau nggak diiklankan lagi, dia ingat yang lain barangkali. Ya, dulu ada obat batuk yang baru diproduk gitu, baru dijual, supaya orang ingat, dibikin iklan yang norak. Gitu ya, supaya orang ingat, kali baik dari awal sampai akhir cuma itu doang, teriak kali baik. Oh, supaya awareness-nya dulu ditancepin dulu di otak bahwa ada merek baru itu, jadi nggak lupa disebut-sebut berulang kali. Nah, tentu saja harus juga dengan tahu artinya, sama dengan Quran tadi gitu ya. Kalau menyebutkan Allahu Akbar kan harus tahu artinya, berarti Allah yang harus kita dahulukan kepentingannya. Supaya ketika azan subuh, kita yakin dalam hati Allah yang maha besar, bukan bantal guling, bukan ngantuknya mata, gitu. Atau ketika nonton malam hari, atau ada hiburan, atau apapun kerjaan, kita langsung ingat Allahu Akbar, subuh besok ada Allahu Akbar, berarti jangan tidur malam-malam supaya bisa bangun subuh, gitu. Kalau enggak, berarti tontonan yang akbar, selimut yang akbar, bantal guling yang akbar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah perlunya diulang-ulang. Kemudian akhirnya ada value yang akan menjadikan pribadi seseorang yang paling menonjol. Biasanya ada penceramah-penceramah yang punya brand gitu ya. Mungkin karena dia punya pengalaman hidup. Saya juga punya pengalaman hidup yang kemudian muncul brand diri saya sendiri. Biar belum terkenal tapi ya nggak apa-apa. Yang penting saya punya gitu kan. Arifin Ilham terkenal zikir aja. Mungkin dia dulu punya pengalaman apa kan. Agim manajemen kolbu aja, jagalah hati lagi. Di mana-mana jagalah hati. Kalau dipanggil di masjid itu udah keluar. Kemudian Yusuf Mansur sodakoh aja ngomongnya kan, Ihsan Tanjung hari kiamat aja, boleh jadi hari kiamat udah dekat gitu ya. Ari Ginanjar ISK aja, terus aja dah. Setiap orang akhirnya punya amalan-amalan yang menonjol. Nah, saya juga punya sebenarnya, karena kalau saya punya latar belakang begini, ada orang bisnis ribut bareng pecah, bimbingan haji pecah ribut bikin masing-masing, bikin yayasan sekolah pecah ribut bikin masing-masing lagi gitu ya. Itu saya renung, jangan sampai itu terjadi pada diri saya, atau minimal saya tidak menjadi sumber konflik gitu. Begitu saya renung, ternyata di antara sebab yang terbesar adalah soal paradigma hak milik, selalu rebutan materi gitu ya. Anak-anak Nabi Adam rebutan istri misalnya kan. Kemudian perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang antar negara, perang preman, perang antar kampung, perang geng, tawuran anak sekolah, rebutan pacar, sampai kepada saudara kandung ribut, rebutan waris. Oh, jadi ternyata soal paradigma hak milik inilah yang menjadi sumber terbesar konflik manusia, bukan terorisme. Yang terbesar pertempuran, perkelahian, soal klaim hak milik. Padahal dalam salah satu Asmaul Husna itu ada yang namanya Al-Malik, Allah sebagai pemilik kan gitu ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayatnya sudah hafal banget kita itu. Tapi coba dipraktekin. Masya Allah, betapa banyak orang yang ribut lagi soal hak kepemilikan. Akhirnya
secara pribadi saya ingin mengamalkan satu ini gitu ya. Kalau dulu teman-teman sosialis ngajak-ngajak saya, nauzubillah, jangan lebih mudah tertarik pada gerakan ini, jangan gitu ya. Nah, karena itulah yang sehari-hari saya lihat, jangan sampai minimal kalau ada keributan materi, jangan sampai kemudian saya menjadi penyebabnya. Jurusnya jurus ngalah gitu. Kalau udah mulai ada keributan materi, kita ngalah, kita mundur gitu. Kalau udah mulai ada keributan materi, kita ngalah, mundur. Begitu terus jurusnya. Insya Allah kita akan bahagia. Karena terbukti orang yang punya apa-apa belum tentu bahagia. Orang yang tidak punya apa-apa, mewah yang ada di Jakarta itu, di Pondok Indah, yang paling bahagia menikmati hari-harinya adalah pembantu. Tuan rumahnya jarang pulang. Nginepnya di hotel pula, lagi dak-dikduk, dikejar-kejar KPK. Nah loh, siapa yang menikmati rumah gedong dan indah? Ya pembantunya, tiap hari dia tidur di sofa, nonton TV, udah enak aja udah. Nah, jadi dari situlah setiap orang kadang mempunyai ciri pribadi. Lanjut. Ya. Kita lanjut. Berdoa. Manusia adalah makhluk yang lemah. Belajar kita dari kasus Titanic sama Challenger. Titanic itu sang insinyurnya bilang, ya saking sombongnya, Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapalku ini. Dan kalimat itu juga ikut-ikutip dalam filmnya, gitu ya. Nantangin Tuhan, coba. Challenger itu ketika meluncur itu dikawal oleh ribuan profesor doktor dengan akurasi yang sangat luar biasa ketepatannya, 99,99999 dengan tingkat errornya 0,0000000 gitu ya. Dikawal dengan komputer, ribuan profesor doktor ngawal, meledak juga tuh Challenger. Namanya sih challenge, nantangin. Sekian banyak keajaiban setiap kita pasti sering kita mendapatkan. Ya, ada orang, terang aja Asifah, ada orang Qatar, Sulaiman kan gitu ya. Harusnya dia bertanya, kenapa Dr. Sulaiman pertama datang ke Indonesia, nggak ada bencana? Di mana-mana kalau ada bantuan luar negeri itu ada bencana dulu, ada banjir dulu, ada apa gitu kan? Atau kenapa harus ke Subang kan gitu ya? Kemudian ya terang aja di Subang ada air panas. Iya. Loh kenapa dia bisa pilihannya air panas yang di situ? Emang air panas di situ doang, adanya di situ doang kan? Di seluruh dunia juga ada air panas. Terang aja memang itu pilihan. Lah persoalannya di Subang kan banyak orang lain. Kenapa yang telah mempertemukan kita? Ketika banyak ada yang di luar dugaan kita, pasti kita mengalami dalam hari-hari hidup kita sesuatu yang di luar dugaan kita. Ya, kalau saya ditanya, saya pengen aktif di pesantrennya di mana? Dulu sih ngimpinya di Bogor, sana di depan IPB. Ya Allah lain maunya. Akhirnya ke Subang nyasar. Ketergantungan itu tidak bisa dihindarkan, hanya bisa menggantungkan diri kepada yang maha bebas. Siapa yang maha bebas? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bergantung kepada selain Allah, itu justru kita menjadi budak, na'udzubillah ya, kita menjadi terikat. Jadi berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya. Kenapa? Karena Allah tak terhingga. Nah, karena itulah inti daripada upaya kita mengejar malam Lailatul Qadar, kita melockdownkan diri ya. Kan malam Lailatul Qadri, ya kalau bisa dari siang, karena yang namanya amal itu diterima jika wasilah kita numpuk. Jika alat-alatnya, persiapannya, atau wasilah-wasilah ya, sarana-sarannya numpuk. Misal gini, pernah nggak ada yang berpikir gitu ya, kalau pergi haji atau umroh gitu ya, nanti saya mau berdoa di Multazam hari Jumat jam ketika khotib lagi selesai khutbah pertama, duduk di mimbar menjelang khutbah kedua. Saya akan menempati posisi saya di Multazam. Saya akan datang jam 9. Karena kalau jam 11 sudah nggak kebagian, jam 10 juga udah berat. Supaya jam 9 nggak pipis, saya harus dari pagi mempersiapkan. Ba'da subuh udah minum terakhir, jangan minum-minum lagi.
Jam 8 sudah pipis terakhir, langsung ke masjid, duduk di multazam. Hari Senin dan Kamis sebelumnya puasa dulu, gitu ya. Kemudian menjelang masuk masjid, saya sodako dulu kepada para pengemis di luar Masjidil Haram. Kemudian jam 9 duduk, karena masih lama Jumatan, supaya dapatnya deket gitu kan. Maka saya banyak sholat, tilawah, tawaf ya, tawaf dulu, sholat dulu, tilawah dan seterusnya. Doa dan sebagainya. Nanti doanya itu pas ketika khotib turun dari mimbar khutbah pertama. Seninnya udah saum, ya, Kamisnya udah saum, hari Jumatnya siap ke masjid, sebelum masuk masjid sodakoh dulu dengan fakir miskin, kemudian datangnya jam 9, duduk pas di arah multazam, coba ya, waktunya pas, nanti bidikannya gitu kan, pada waktu khotib turun dari mimbar. Pernah nggak kita berpikir begitu? Alhamdulillah saya pernah. Walaupun doanya ada doa general, ada doa fokus gitu ya. Masya Allah, doa generalnya itu macam-macam lah ya. Doa fokus, ya Allah saya ingin berjuang lewat pendidikan, gitu aja. Tapi saya nggak tahu ya Allah gimana caranya. Udah gitu aja dah. Akhirnya Allah kabulkan, saya sekarang aktif di pendidikan. Ya sudah, maunya Allah kayak gitu ya. Kita juga pengennya begitu, mintanya kan dikabulkan oleh Allah dan seterusnya. Oke ya, kita lanjut. Agar konsentrasi terjaga, keluar dari masjid hanya maaf jangan dipindah dulu. Keluar dari masjid hanya kebutuhan darurat ya. Misalnya ini juga evaluasi nih, mohon maaf buat pengurus masjid ya. Misalnya masjid itu WC-nya mampet, bau jengkol lah, aduh sedih banget saya tuh kadang-kadang. Ini juga evaluasi, tidak nyaman. Atau masjid tidak menyiapkan makan buka dan sahur. Berarti kita boleh pulang ke rumah untuk buka dan sahur gitu ya. Kemudian ada lagi nih, misalnya ada darurat. Misalnya kita lagi iktikaf, ada orang nyasar mencari rumah si fulan. Terus masuk ke masjid, dia nanya-nanya, kita ada di masjid, kita boleh keluar rumah untuk menunjukkan rumah si fulan pada tamu yang kesasar tadi. Nah, yang begitu-begitu enggak batal iktikafnya. Ada kebakaran, kita gotong royong untuk memadamkan api misalnya kan, juga tidak membatalkan iktikaf. Jadi sepanjang ada kebutuhan-kebutuhan darurat yang bukan maunya kita, gitu ya, bukan keinginan kita. Darurat itu biasanya bukan keinginan kita, gitu, bukan kita yang buat-buat, gitu ya. Seperti tadi dokter jaga kan, bukan keinginan dokternya, tapi memang orang-orang yang tiba-tiba sakit mendadak kan nggak bisa kita duga. Nah, yang begitu itu boleh keluar dari masjid hanya untuk kebutuhan darurat. Maka tidak boleh melakukan aktivitas bisnis, transaksi, gitu ya. Nah, karena itulah saat yang paling pas dan tepat untuk berkontemplasi, topo madeg pandito gusti gitu katanya ya. Lanjut ya, slide-nya. Nah, kalau ditanya siapa yang dapat Lailatul Qadar, tidak perlu difikirkan siapa yang mendapat, tidak perlu difikirkan ciri orang-orang yang mendapat. Yang dulu zaman masih kecil saya itu dicirikan secara mistik gitu ya. Orang jadi sakti, bisa terbang di atas air, ada macam-macam dah ya. Bisa ngeluar tenaga dalam, bisa sholat 2 rakaat, selesai sholat angkat sejadah, tiba-tiba ada duit di bawah sejadahnya. Ya Allah, dulu kayak gitu tuh saya tuh diajarkan, nggak tahu dari mana gitu ya. Kalimat-kalimat itu keluar semakin liar gitu kan, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Akhirnya orang dimotivasi dengan cara, waduh nanti enak nih, sholat 2 rakaat nggak punya duit, buka sejadah, nongol duit di bawah sejadah. Waduh. Yang perlu difikirkan adalah usaha maksimal bagaimana caranya kita berkontemplasi tadi, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya adalah akhir Ramadan kita bisa merasakan ada perbedaan, ada athar, ada bekas, ada dampak, ada manfaat, ada hikmah, ada faidah-faidah yang bisa kita rasakan, terutama kebersihan diri, suci, bersih, dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, nanti kita tahu loh bagaimana ciri orang yang diampuni. Ya, walaupun ini alam gaib, namanya ciri kan, bisa saja. Insya Allah nanti ada. Nah, kalau gitu, siapa yang sebenarnya dikatakan peraih Lailatul Qadar? Apakah yang tadi orang yang sakti-sakti tadi bisa jalan di atas air, sholat 2 rakaat, buka sejadah langsung nongol duit? Waduh.
nggak ada dalilnya tuh yang begitu. Ya, yang pertama tentu menjadi muslim visioner. Ini yang paling jelas. Kenapa? Karena inilah satu-satunya ayat yang paling keras dalam surat 59 ayat 18 tadi. Kenapa kok ini dijadikan indikator? Karena ayat yang paling keras itu juga mengamalkannya juga susah. Kalau mengamalkan susah berarti hanya butuh orang-orang yang punya kekuatan spiritual yang tinggi. Dan orang yang punya spiritual yang tinggi adalah orang-orang yang sedang berkontemplasi. Ya, bermunajat dah. Yang peluang paling tinggi adalah orang yang itikaf gitu ya. Kemudian menyiapkan program perangkat pengganti dan kompensasi pas ini kurang huruf S ya, mohon maaf. Pasca Ramadan. Artinya gini, kalau 3 juz ya kita baca misal, kalau saya nggak sanggup, bukan nggak sanggup, gagal terus 3 juz. Maksimal kemarin 2, 1,5 paling-paling. Nanti setelah Ramadan balik lagi kan 1 juz kan, berarti ada sisa 2 juz yang hilang kan di luar Ramadan. Nah sisa 2 juz itu katakanlah 1 jam. Kita manfaatkan untuk kegiatan apa? Supaya makna 1 jam itu tetap utuh. Beralih kepada kebaikan-kebaikan yang lain, gitu kira-kira. Di bulan Ramadan ada masjid yang tarawehnya witir, tausiah plus isya, katakanlah 1 jam atau 1,5 jam. Begitu selesai Ramadan, tinggal isya doang kan, 10 menit kan. Berarti waktu yang 1 jam 20 menitnya kemana? Kita alihkan untuk apa? Kegiatan yang positif apa? Jangan tidak dipikirkan dari sekarang, kita pikirkan. Subuh juga begitu. Di Ramadan kita sanggup 1 jam atau 2 jam, buat ibu-ibu 2 jam, nyiapin masak dulu, sebelum subuh udah bangun. Setelah Ramadan, paling 5 menit bagi yang nggak mau qiyamul lail. Lalu bagaimana cara mengalihkan yang 1 jam itu? Maka perlunya kita pikirkan. Nah, ternyata ketika kita bekerja sendirian kita berat, butuh amal jama'i, butuh gotong royong, butuh orang lain terlibat, terutama dalam pemberdayaan struktur pemerintahan dan swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat itu maksudnya ada PKK, Posyandu, Karang Taruna, remaja masjid, gitu ya. Kita gerakan kalau bisa bersama untuk membangun spiritualitas sehingga kegiatan akhir Ramadan itu kita berubah, bukan menjadi pasar, bukan menjadi mall, tapi betul-betul berubah semuanya fokus pada iktikaf. Selesai Ramadan juga begitu, kita lobby lagi, masa sih kita ngomong nih sama PKK, Posyandu, Karang Taruna, masa sih udah 76 tahun merdeka, lomba-lombanya masih makan kerupuk aja gitu kan. Kita ajak lomba-lomba yang lebih positif. Lomba komputer, desain grafis, lomba roket, lomba robotik, lomba riset, lomba teknologi, tepat guna, lomba membaca, lomba resensi, lomba mengarang gitu kan. Tanda bukti bahwa kita ikut terlibat di masyarakat. Jangan kita biarkan saja, kita aktif di situ, tidak kita biarkan. Kasihan saya tuh yang nonton juga cuma ibunya doang, tepuk tangan, anaknya balap karung, gigit duit semangka. Lu nggak ada yang nonton karena udah per RT kadang-kadang nggak ada yang nonton, gitu-gitu aja. Ya Allah, 76 tahun merdeka makan kerupuk lagi. Ini kapan Indonesia bisa maju ya kalau begitu? Nah, berarti orang yang dapat Lailatul Qadar dia akan peduli terhadap masyarakatnya, nanti dia aktif di masyarakatnya. Kenapa? Karena bersih hatinya. Orang bersih kan dia nggak mau melihat kotoran di tengah-tengah masyarakat kan gitu ya. Ikut membersihkan. Kemudian menjaga kondusivitas jasadiyah, fikriyah dan ruhiyah. Artinya mencari teman dipikirkan, teman yang bagaimana, mencari lingkungan dipikirkan, lingkungan yang bagaimana. Ketika ikut di masjid dia kontribusikan, bagaimana caranya ikut membangun sama-sama seperti di Jogokarian misalnya kan, full 5 waktu penuh sampai keluar-luar. Saking keponya saya pernah nginep di sono. Subhanallah, luar biasa ya, bisa ternyata membuat situasi yang kondusif. Kita belajar dari Masjid Jogokarian, kita belajar dari Masjid DTA Agim di Geger Kalong, kita belajar di Masjid Namiroh di Lamongan dan sebagainya. Berikutnya adalah memanfaatkan berbagai bonus-bonus kemudahan tadi. Artinya begini ya, ketika yang paling gampang di depan mata adalah THR misalnya kan gitu ya. Maka perencanaan kita di bulan Sya'ban, ingat ya, bulan Sya'ban gitu ya. Sudah direncanakan mau itikaf dan sebagainya, masjid mana, tapi yang kita lupa adalah berbagai persiapannya, termasuk persiapan-persiapan lockdown-nya tadi gitu ya, bahwa
bahwa ngecat rumah sebelum Ramadan, beliin baju baru anak buat nyenengin anak, lebaran belinya sebelum Ramadan, bahwa memang kita juga pingin ada ketupat, opor ayam, kue-kue lebaran nanti, kita pesen sama tetangga sebelum Ramadan, kita kasih DP. Cari tetangga yang miskin, masakannya enak, pesen lauk, pesen kue, kasih DP gitu ya. Tolong nanti bawain saya -1 sebelum hari H. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa fokus itikaf, agar istri kita juga bisa fokus walaupun mungkin saja bisa itikaf di rumah. Gitu ya. Semua bisa fokus. Kalau ditanya lalu bagaimana nasib si miskin? Sama, insya Allah dia dapat pahala. Karena dia ngebantu kita itikaf. Gitu. Karena tugasnya orang miskin ya nyari duit. Kan, gitu ya. Dalam ajaran Islam itu pahala yang besar itu ada 3. Pahala yang besar pertama adalah ibadah yang paling banyak pengorbanannya, waktu, tenaga, pikiran, dana, perasaan. Yang kedua, ibadah yang paling banyak pahalanya adalah ibadah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Dan yang ketiga, ibadah yang paling banyak pahalanya adalah ibadah yang paling sesuai dengan situasi dan kondisinya. Berarti orang miskin kondisinya ibadahnya apa? Nyari duit, nggak apa-apa dia. Apalagi ngebantuin kita masak buat lebaran supaya kita nggak sibuk, istri kita nggak sibuk, dapur kita nggak belepotan, piring kita nggak berantakan. Tiba-tiba -1 udah pada datang tuh, masya Allah. Ini kadang-kadang bukan masalah itunya Pak, katanya. Memang istrinya hobi masak, nah itu udah nyerah dah saya kalau udah gitu. Gimana lagi gitu ya? Istrinya hobi masak, gatel tangannya kalau mau lebaran kagak masak. Gitu. Tapi sampai kapan kita mau fokus bisa beritikaf? Sampai kapan gitu ya? Kalau dari sekarang tidak kita siapkan. Lanjut ya. Lanjut. Nah, tadi kalau dikatakan dosa diampuni itu kayak apa gitu ya? Ciri-cirinya pertama, dia selalu berpikir positif, perasaannya positif kepada perintah Allah, takdir Allah, ketentuan Allah, ayat-ayat Allah, perintah dan larangan Allah, dia selalu sikapi dengan positif. Yang kedua, dia akan positif berarti dia ringan menjalankan perintah Allah dan ringan menjauhkan larangan Allah gitu ya. Kalau dia ringan maka dia semangat, sigap, tepat waktu, tidak menjadi masbuk langganan. Masbuk lagi dia lagi nggak malu gitu, ketinggalan lagi sholatnya. Ya Allah, ketinggalan lagi. Kum ila sholah mata samitan nida mahmaka natizuruf, kata ulama kita, kata Kiai Hasan. Ya. Tegakkan sholat gitu kan pada saat kamu mendengarkan azan dalam setiap situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Berikutnya adalah empati, menjalin cinta dan kasih sayang. Jadi jangan mau berantem mulu, sama tetangga berantem, sama istri ribut, sama anak ribut. Masya Allah, gimana nih ya kita menjalin empati, cinta dan kasih sayang terutama kepada si miskin. Jadi ada doanya tuh malah tuh ya. Doanya dari Rasul gini nih. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, berikan aku menjadi orang yang ringan di dalam menjalankan perintah-Mu ya Allah gitu kan. Dan menjadi ringan di dalam meninggalkan larangan-larangan-Mu. Dan jadikan aku orang-orang yang mencintai orang miskin. Jadi ada doanya agar kita cinta terhadap orang miskin. Tandanya orang bersih hatinya. Kemudian sensitif terhadap segala kotoran gitu ya. Ini mohon maaf ya, kotoran yang dimaksud ini nilai-nilai universal, jangan sembarangan gitu. Artinya kita galak pada saudara kita sendiri, seiman. Salah dikit aja ibadahnya orang dibidah-bidahin. Bukan begitu maksudnya. Ya kayak riba itu kan udah jelas ya, 30 kali 6 zina dosanya. Sementara satu desa di sini aja nih di tempat saya 25 Bang Emok, coba bayangin coba. Itu kan harus sensitif. Tiap hari kita lihat orang yang jadi korban, tanahnya dijual, nggak bisa nebus, digading nggak bisa nebus, kejual. Terus saja yang korban begitu banyak banget sampai ada yang kepepet ngejual wanita. Ya Allah, ayah ngejual anak, ayah ngejual ya anaknya, suami ngejual istri. Yang paling banyak suami ngejual istri karena nikahnya itu hanya strategi untuk mendapatkan surat supaya nanti menyiasati kalaupun ketangkep nggak bisa ditangkap, nggak ada delik. Kenapa? Karena transaksinya di rumah, melakukannya juga di rumah, nauzubillah. Di situ ada suaminya gitu. Gila kan gitu ya. Suaminya jadi
jadi germo gitu. Ya, jadi kalau ditangkap nggak bisa. Loh ini rumah saya, itu kan teman saya. Misal, mau apa coba? Nggak bisa. Rumahnya resmi, rumah dia betul rumah dia gitu. Itu udah banyak kejadian seperti itu. Dah, kalau sensitifnya terhadap saudara seiman, Allah melarang tuh kan dalam surat At-Taubah ayat 11. Fa in tabu wa aqamu shalah wa atau zakat fa ikhwanukum fid din. Kalau kamu lihat orang itu udah sholat, udah tobat, udah sholat, udah zakat, dialah saudaramu. Jangan dihina, jangan dibully, jangan dijas gitu ya. Ini yang saya maksud sensitif terhadap kotoran yang begitu jelas, karena ada orang yang punya dirinya bersih, wah pokoknya khusyuk segala macam, tapi dia nggak mau tahu gitu. Maksiat di kanan kirinya, dia bohong ngomong udah bersih. Saya nggak sebut ya istilahnya. Ada istilah tertentu. Kalau disebut istilah itu pasti perasaan orang bersih gitu. Nah, mudah-mudahan kita betul-betul merasakan yang 5 ini, 6 malah ya, diampuni dosa, berpikir positif, ringan menjalankan perintah Allah, semangat dan sigap, empati, cinta dan kasih sayang dan sensitif. Lanjut. Ya. Lanjut halaman berikutnya. Nah, akhirnya karena memang 10 hari atau 9 tergantung jumlah Ramadannya gitu ya. Kalau 29 berarti 9 hari kan. Berarti apalagi Indonesia budayanya repot gitu, makan aja bumbunya banyak banget, apalagi rendang, jamu apa aja masuk gitu kan. Nah, sebenarnya kita juga perlu loh latihan hidup praktis gitu kan, karena yang penting kan bukan jumlahnya, tapi nilai gizinya. Itu ya, ada spirulina, ada madu, ada apa lagi, habatus sauda dan sebagainya ya. Jadi memang perlu perencanaan agar sukses mendapatkan itu, perlu perencanaan sebelum Ramadan, bulan Sya'ban atau bulan Rajab perencanaannya. Ada perencanaan acara, rundown, aktivitas, mau ngapain kita gitu kan, target sasaran. Itikaf kali ini saya mau menghabiskan buku ini. Nah, itu namanya perencanaan. Fokus. Itikaf kali ini saya mau belajar TOEFL Arab, misal gitu kan. Berarti bawa YouTube tuh ntar ke masjid dah. Dia nonton TOEFL aja gitu. Bisa, boleh juga gitu. Itikaf tadi ini saya ingin membaca terjemah Al-Quran sampai tamat. Bisa juga terjemah Al-Quran sampai tamat. Jadi fokuskan gitu kan. Itu namanya perencanaan. Kemudian perencanaan teknis. Nah, itu tadi tuh Bapak lihat gitu ya. Bagaimana jangan banyak alasan mundar-mandir ke rumah, ada ke masjid udah bawa macam-macam gitu kan. Mulai dari kasurnya jangan tebel-tebel ya. Kalau mau kasur mah tipis aja. Dalam ilmu pengobatan alternatif herbal, justru yang paling sehat itu yang agak keras gitu. Jangan yang lembut-lembut supaya tulang belakang kita tidak bengkok gitu ya. Jadi kasur yang ada tuh yang 1 senti yang bisa dilipat-lipat kalau bisa seperti itu ya. Kemudian segala macam perangkat tuh ya, mulai dari apalagi itu ya, tremos misalnya kan. Nah, tinggal kalau kita berjamaah di masjid, masjidnya nih harus dipersiapkan banget, terutama WC-nya gitu kan. Jangan orang sering pulang ke rumah gara-gara ya Allah itu jengkol, dah aromanya radius 3 kilo kecium. Paling gampang nyari WC umat Islam. Intinya bagaimana orang dibetah di masjid gitu loh. Bagaimana sampai kepada wifi-nya lah disiapkan. Karena tadi ada orang mau belajar terjemah Al-Quran, ada orang yang tipenya audio. Saya contohnya audio. Saya tuh kalau baca Quran bisa tahan lama kalau disertai dengan suara, tapi suara yang enak. Abdul Aziz Az-Zahroni misalnya kan, itu suaranya asik banget. Abdul Aziz itu banyak banget, ada belasan kalau di searching MP3-nya. Begitu yang saya suka Abdul Aziz Az-Zahrani. Begitu saya baca Quran disampingi MP3, itu bisa tahan lama, enak banget baca Qurannya. Walaupun kalau udah capek tinggal mulutnya doang komat kamit, udah nggak keluar lagi suaranya, tinggal MP3-nya. Jadi ada tipe orangnya audio gitu. Sekali denger gampang nyerep. Nah, ini kan harus dibawa MP3, pakai HP yang murah aja dah. Ya, kemudian ini teknis ini ya begitu ya, teknis supaya kita nggak banyak keluar ya, teknis makannya, iftornya, teknis mandinya yang begitu-begitu maksudnya ya. Nah, kemudian perencanaan sarananya, segala alat-alat yang dibutuhkan orang itikaf. Kalau memang ada pengurus masjid ya itu dibikin panitia khusus itikaf, di list daftar kebutuhannya. Kemudian kalau dia terganggu ke itikafnya sama pahalanya insya Allah. Walaupun dia harus keluar ke rumah makan untuk nyari lauk buat orang sahur gitu kan, sama pahalanya karena dia pelayan kan, melayani orang itikaf. Begitu. Nah, ini kesempatan kita merencanakan gitu ya dengan baik-baik. Perencanaan target dan sasaran tadi udah saya dulu. Lanjut. Ya.
Ini masih panjang nih, biar cepat aja. Nah, ini aspek jasa dia. Waktunya habis ya? Enggak, masih ada sih, tapi kalau bisa biar ada waktu untuk diskusi nanti iya. kalau bisa 5 menit lagi atau berapa lah. Oke. Jadi nanti bisa dibagi-bagi ya, itunya yang penting dibagi-bagi PowerPoint ini ya. Saya bacakan aja ya. Fakta sejarah Ramadan tidak menurunkan produktivitas, bahwa perang Badar terjadi bulan Ramadan, tidak menjadikan saum sebagai alasan untuk menurunkan kerja, bermalas-malas, berbanyak-banyak tidur dan sebagainya. Stamina tubuh sangat dibutuhkan. Itu ada yang kurang ke atas tuh, yang kuning itu ya. Perintah untuk memperhatikan makanan. Oh, itu perintah untuk memperhatikan tubuh kita di dalam yang kuning itu ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau perintah untuk makanan itu surat 80 ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'amin. Dalam perhatikan makanannya gitu kan. Karena memang sunatullah nih. Sunatullah metabolisme tubuh kita kalau berpuasa itu darahnya drop. Jadi bisa ngantuk berat. Berarti kita kompensasi, jangan sampai terlalu banyak tidurnya, ya makanannya kita jaga. Gimana caranya makanan yang tidak buat drop gitu ya. Minumnya juga begitu. Agar kita bisa stamina. Lanjut. Ini evaluasi ya, tidur pada subuh jangan sampai diulang, tidur ba'da zuhur secara berlebihan. Biasanya orang itikaf tuh habis subuh pada tidur. Wah, ini jelek banget dah ya. Ngapain itikaf habis subuh tidur? Nanti paksain. Maksimal jam 10 dah boleh tidur sebelum zuhur. Jam 10 tidurnya gitu. Dari pagi tuh jangan sampai tidur dulu. Ya Allah. Idealnya mah jam 11 tidurnya ya. Nanti kalau ba'da zuhur ngantuk lagi nggak apa-apa, tidur lagi. Jangan banyak-banyak juga gitu ya. 1 jam atau 2 jam maksimal. Mengurangi kata-kata, mempercepat nanti aja ya habis lebaran. Nah, ini juga bahaya nih, berarti turun semangat ubudiyah secara parsial. Fanatik satu ayat, lupakan ayat lain. Nauzubillah. Masih adanya fenomena masbuk langganan. Jangan sampai kita jadi masbuk langganan. Agenda rutin sekedar melepaskan kewajiban, kreativitas yang lanjut ya. Biar cepat, waktunya habis. Aspek fikriyah, perlunya perencanaan dari seluruh aspek, tidak satu aspek tadi ya. Di antaranya aspek menu tadi kan. Perlunya penetapan tujuan sasaran terfokus. Jadi hari ini itikaf ini saya mau fokus. Apa fokusnya? Terjemahan Al-Quran sampai selesai. Enak tuh, supaya indikator itu gampang. Indikator keberhasilan ibadah Ramadan, ada indikator keberhasilan tujuan Ramadan. Jadi nomor 3 itu. Indikator ibadahnya berarti akhir Ramadan dievaluasinya. Yang nomor 6, indikator keberhasilan tujuan Ramadan dinilainya kapan? Nanti bulan Sya'ban tahun depan. Gitu ya, mulai dari Syawal sampai bulan Sya'ban itu menilai keberhasilan Ramadan. Kemudian menetapkan perubahan indikator pasca Ramadan. Jadi kalau tidak 3 juz, balik lagi 1 juz, yang 2 juz waktunya mau diapain gitu maksudnya. Ya, indikatornya apa? Setelah Ramadan ini kita tidak 3 juz lagi, tinggal 1 juz. Berarti waktu yang 2 juz itu mau kita apain? Nanti buat indikatornya. Manfaat dan hikmah sholat yang tak terhingga banyaknya, jangan sampai menjadi masbuk. Berubah proporsi berbagai bentuk kebaikan. Dari kebaikan yang satu beralih kepada kebaikan yang lain nanti bulan apa? Bulan Syawal. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi taraweh, udah nggak ada lagi bangun harus tiap hari malam-malam gitu kan. Dirubah, dikompensasi, ada peralihan dari satu kebaikan kepada kebaikan lain. Bukan kemudian loss gitu. Intinya surah Al-Mu'minun ayat 3. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jangan sampai ada yang sia-sia. Lanjut. Nah, ini dia nih yang paling penting nih. Kita lupa gitu. Kadang-kadang bicara syarat, rukun yang membatalkan, apalagi adab-adab, amalia. Ada yang juga tidak kalah pentingnya support. Karena kalau yang itu udah banyak para penceramah. Nah, yang ini nih. Supaya jangan lemes Ramadannya. Dasar kesehatan, ilmu gizi, ilmu nutrisi, pengetahuan herbal, seni memasak yang cepat, gimana caranya, atau tanpa memasak, bagaimana caranya menyiapkan menu tanpa dimasak. Biar nggak riwah gitu itikafnya. Ada kurma, spirulina, susu, madu aja udah keren banget itu. Sama buah-buahan dah. Udah seger banget itu. Perencanaan. Jadi bagaimana caranya makanan yang alami tidak dimasak gitu ya. Perencanaan, manajemen strategis, manajemen waktu tadi kan. Manajemen waktu gimana contohnya? Ya contohnya tadi beli baju baru bulan Rajab atau bulan Sya'ban. Bukan pas itikaf. Penuh di mall jadinya tuh orangnya. Perencanaan manajemen strategis, manajemen keuangan supaya Ramadan itu tetap hemat, bukan malah menghambur-hambur uang. Manajemen masjid supaya orang betah di masjid, supaya ini saya pernah nanya sama Ustadz Jazir ya, pendiri Jogokarian. 3 aja ya Allah, kita udah tahu 3-3-nya dari jam subuh sampai jam 8 saya waktu itu diceramahin beliau, alhamdulillah.
Pertama dia bilang, masjid itu kan rumah Allah ya. Kita bilang iya. Kita udah tahu kan? Iya. Yang kedua, orang yang datang ke masjid berarti tamunya Allah ya. Saya bilang iya. Udah tahu kan? Udah tahu. Yang ketiga, pengurus masjid berarti melayani tamunya Allah kan ya? Iya. Kita kalau jadi pengawal presiden melayani tamu presiden kira-kira gimana? Seorang aspi presiden tiba-tiba ada tamu presiden, kira-kira bagaimana cara melayani? Luar biasa. Ini melayani tamunya Allah. Jadi sendal jepit hilang diganti, motor hilang diganti sama Jokowi karena melayani tamunya Allah begitu. Subhanallah, luar biasa sederhana gitu kan. Kemudian fikih praktis, artinya hubungan dengan apa? Dengan kita. Hubungannya kita dosa kalau nggak kita ikut kontribusi di masjid kita. Kita minimal ngasih saran. Ikut ngebersihin WC yang mampet, nggak punya waktu Pak. Kalau orang nggak punya waktu, duitnya tebel, oke nggak apa-apa. Kasih tuh marbot, tambahin insentif, bot, tolongnya itu bersihin. Ntar saya periksa lu bot, yang wangi nih buat beli sikat, ini buat beli cairan pewangi, ini buat insentif. Begitu kalau katanya orang sibuk, kan gitu ya, nggak sempet kita ikut ngebersihin WC masjid, duitnya keluar. Karena orang sibuk itu banyak duit kan gitu. Atau paksa bendaharanya masjid. Tambah rekrut satu lagi atau yang ada dioptimalkan gajinya tambah gitu kan. Ini gaji cuma 1 juta dimaki-maki, Masya Allah. Harusnya gaji 1 juta, tunjangan maki-makinya 5 juta gitu. Buat marbot masjid. Jadi kalau kita kotor bisa marah-marahin dia. Dan 1 juta dimarah-marahin gimana? Kasihan banget itu ya. Fikih praktis ibadah Ramadan termasuk fikih ibadah untuk anak-anak. Nah supaya bapak-bapaknya ibadah tenang, kagak ribut. Anak-anaknya di tempat yang berbeda. Jangan banyak-banyak, 2 rakaat saja tarawehnya. Supaya apa? Supaya bisa dongeng, bisa cerita Nabi, supaya pulangnya sama. Kalau pulangnya duluan ganggu bapak-bapaknya juga kan. Kemudian sifat-sifat nafsu supaya kita mudah mengendalikannya. Wawasan tentang itikaf dan sebagainya. Takbiran juga nanti di lain kesempatan kita akan bicara takbiran yang indah luar biasa. Ini contoh kita udah bisa sebenarnya ya. Saya punya pengalaman di Freeport. Jadi Freeport itu punya masjid, ada radionya. Nyetel malam takbiran itu setel takbiran. Kemudian semua pegawai Freeport konvoy pakai mobil, buka jendela, semua nggak boleh setel apapun kecuali radionya masjid. Nah kita udah punya sebenarnya. Setuju nggak kira-kira nanti ya malam takbiran kita keluar pakai mobil, buka kacanya, mobil itu wajib punya radio, radionya setel radio El Shifa, nanti El Shifanya kita cincai gitu kan. Pokoknya dari jam sekian sampai jam sekian hanya boleh menayangkan takbir aja misalnya. Nah nanti disetel oleh semua. Saya nangis waktu itu tuh waktu di Freeport. Ya Allah, kok orang-orang belum banyak dapat inspirasi kayak gini. Nangis karena sebelumnya saya lihat di Jakarta pakai truk gombrang-gombrang apa aja digetok-getok, Masya Allah, campur laki perempuan dempetan, Masya Allah. Begitu saya melihat di Freeport nangis saya langsung. Nggak ada yang turun keluar, semua di dalam mobil. Semua tertib, nggak ada yang bicara. Semua mendengarkan radio di mobil. Radionya satu, yaitu radio masjid. Masya Allah. Kita cobalah direncanakan takbir ini kayak gimana. Nah, ini aspek ruhiyah, kesiapan rohani, akan manu ubudiyah, jangan sampai ada tren gitu ya. Tren yang ada di koran tuh, Ramadan asmara subuh, Ramadan posjodoh taraweh, Ramadan bulan ngabuburit, Ramadan bulan petasan, Ramadan bulan trek-trekan, Ramadan balas dendam terhadap makanan, Ramadan macam-macam, nauzubillah. Lapang dada, gembira, ceria, dan terbangun motivasi. Kesigapan, ketepatan, kecepatan, spontanitas, sensitivitas, empati, terbangun rasa malu. Mewaspadai si pencuri waktu. Kalau orang Jepang itu ditanya, siapa pencuri waktu? Kata orang Jepang, ngiket tali sepatu. Lampu merah, antri di kasir. Kalau lagi antri di kasir, di supermarket, tangannya kanan dorong gerobak, tangan kirinya baca buku, misalnya kan. Kalau di WC nongkrong, sebelah kiri WC pasti kalau di Jepang tuh rak buku. Begitu mereka tuh, saking nggak mau kehilangan waktu. Karena sosialisme. Misalnya ngikat tali sepatu. Kalau sosialisme ciri-cirinya di akhirnya itu kalinya kali penduduk Jepang. Kan ngikat tali sepatu nggak ada 1 menit. Oke, setengah menit kali seumur hidup, kali seluruh penduduk Jepang. Berapa rugi waktu untuk ngikat tali sepatu? Nah, itu pencuri waktu namanya. Kalau Syekh Hasan Az-Zuhri Imam Az-Zuhri, kalau ke WC itu nyari anak laki-laki dulu. Nah, tolong baca kitab yang keras ya di luar, karena kitab ini nggak boleh bawa ke dalam. Ayah takut kehilangan waktu sambil mandi, sambil dengerin kitab. Ya Allah, nggak mau kehilangan waktu, luar biasa. Kalau ulama Indonesia ada tuh Agus Salim, begitu juga tuh. Kalau mau ke WC dia lihat catatan persidangan nasional yang belum selesai, yang deadlock, yang ribut.
dia cari ide di WC, dan begitu keluar dari WC ada ide-ide baru untuk menyelesaikan persoalan nasional. Masya Allah, di WC ngerjainnya. Kemudian mewaspadai si pengganggu orientasi, mau ke Bandung nih jalan, di tengah jalan ada iklan, enak banget ya, apa tuh susu, dia mampir dulu, nggak jadi ke Bandungnya, itu pengganggu orientasi. Si penggoda dalam perjalanan ketika beraksi, mau buka YouTube, apa tujuannya tadi? Menyelesaikan terjemah Al-Quran atau baca tilawah dibantu YouTube sampai akhir. Di tengah jalan banyak gangguan, iklan-iklan yang menarik. Na'udzubillah. Yang sangat mengerikan kalau kemudian ada iklan tontonan sinetron, habis dah waktunya lagi. Masya Allah, sayang. Kemudian mewaspadai perkembangan tren, mode, dan sebagainya. Tadi ya, asmara subuh, posjodoh taraweh, dendam makanan, dan mengevaluasi dampak positif sarana yang ada. Lanjut, terakhir nih. Terakhir. Lanjut. Habis ya? Masih ada kayaknya deh. Karena sampai salam penutup baru habis. Nanti ada salam penutup. Oke ya. Nanti tinggal dibaca aja. Oh, ada ya. Aspek kayak ini nggak perlu di itu ya. Oke ya, kita lanjutkan dengan dialog saja. Saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kasih kepada Ustadz Abdullah Mu'az yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semuanya. Semoga amal ibadah beliau dilimpahkan barokahnya untuk beliau dan insya Allah kita semua yang hadir pada pagi hari. Sahabat Forbes yang dimuliakan Allah, tentang malam Lailatul Qadar nih. Jadi tadi udah disampaikan oleh Ustadz Abdullah Mu'az tentang beberapa amal-amal apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkannya. Kemudian secara pengetahuan, insya Allah kita semuanya sebagai seorang umat Muslim sudah pada tahu semuanya nih untuk tentang kaidah, bahkan mungkin fikih-fikih tentang bagaimana mencapai Lailatul Qadar. Namun di malam Lailatul Qadar itu kita semuanya apakah bisa mendapatkan atau tidak, atau bisa jadi hati kita sudah terinspirasi atau belum untuk mendapatkannya. Itu perlu menjadikan evaluasi kita bersama, menjadikan kita untuk saling bermuhasabah. Nah, jadi kalau secara pengetahuan kita sudah mendapatkan, kajiannya untuk mendapatkan juga kita sudah mendapatkan, tinggal hati kita nih tergerak atau enggak untuk bagaimana kita mencapai malam tersebut. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, mungkin agar lebih berkesan lagi, mungkin mangga apabila ada dari sahabat Forbes semuanya ada yang mau ditanyakan, kita buka room untuk tanya jawab. Yang malu-malu boleh pakai chat room, nanti insya Allah akan kita sampaikan. Bisa langsung dibuka audionya sendiri, di unmute sendiri. Silahkan langsung buka suara aja, nggak apa-apa. Sambil menunggu yang mau tanya, mangga. Ada yang mau tanya, mangga? Adakah yang mau bertanya? Mungkin sambil silaturahim, Bapak Ibu sekalian, boleh dibuka videonya mungkin biar sambil kenalan, mangga. Sambil menunggu yang mau bertanya nih, tadi cukup menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Mu'az tentang, jadi kalau kita sebagai seorang muslim membicarakan Lailatul Qadar itu ibaratkan kayak orang bertapa itu mencari sesuatu gitu. Beritikaf di gua, menyendiri, kemudian menjauhkan diri dari seluruh godaan dunia. Nah, kira-kira ya kita tidak sama dengan mereka, tapi
pemahaman teman-teman yang menyendiri di gua itu, bertapa itu, mungkin pemahaman tentang kegoibannya itu luar biasa. Gitu. Bedanya adalah mereka minta tolong ke jin, gitu ya, ke setan, ke iblis dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita memang kita murni beribadah. Bertanya Nah, Ustaz dari mangga. Tadi. Mangga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua, terutama Pak Ustadz, ada dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Begini Pak, begini Ustadz, ketika kita beriktikaf di masjid, itu misalkan kita ada banyak orang di sana. Nah kebetulan ini pengalaman ketika beriktikaf itu ada seorang yang membaca Quran dengan suara yang agak keras gitu misalkan. Nah tiba-tiba misalkan ada salah seorang yang menegur orang tersebut karena mungkin dalam anggapannya agak bisa dikatakan terganggu lah dengan terlalu kerasnya baca Quran. Nah yang menjadi pertanyaan atau mungkin istilahnya faktor dalam kehusuan itikaf ini, apakah baiknya itikaf itu ada semacam bersama-sama kita kalau pas waktu baca Quran semua, atau pas zikir misalkan zikir semua, atau memang sebaiknya masing-masing saja dengan kegiatan masing-masing atau niat masing-masing. Mungkin itu Pak Ustadz, terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Ya, langsung aja ya. Ya. Saya langsung jawab berdua lah tadi yang dari pembawa acaranya soal bertapa ya. Tapi yang ini dulu. Singkatnya begini, bahwa kita memang punya tantangan masyarakat yang heterogen. Jadi orang itikaf itu berarti berbagai model, terutama terkait dengan tingkatan dan wawasan pemahaman keislaman, juga tingkatan bagaimana dia berinteraksi dengan ajaran Islam, sehingga tidak bisa kemudian tidak terjadi clash atau sedikit konflik. Karena itulah setidaknya kita meminimalisir. Caranya ya macam-macam gitu. Kalau kita lagi berposisi sebagai peserta nih ya, bukan panitia ya. Kalau kita lagi posisi sebagai peserta, tentu saja kita memahami ada level-levelnya gitu ya. Kalau dikatakan tadi sebaiknya sendiri segala macam, itu levelnya udah paling tinggi gitu. Maka cari masjid yang sepi gitu. Tapi kalau kita paksa, kita sebagai posisi panitia, kita paksakan masjidnya seperti itu, nanti di level yang pertama orang pada nggak mau. Saya pernah pun kita siapkan cuma makannya sahur masjid, ditargetkan suara tiap kata salah, panjang pendeknya salah, hampir tiap kata salah. Aduh, bingung gitu tuh kan. Padahal kalau dia memang levelnya belum bisa baca Quran, nggak usah pakai jus-jus begitu, cukup sebaris dua baris aja. Yang penting bacanya bagus dan di depan guru bacanya itu ada gurunya, gitu. Biar tahu salahnya di mana kan, gitu ya. Maka kok hanya sebaris dua baris ya? Kalau banyak-banyak gurunya juga kan mau baca sendiri deh, ganggu gurunya ntar kalau kebanyakan kan gitu ya. Daripada dipaksain panjang-panjang, setiap kata salah baris. Masya Allah, sedih banget. Nah ini juga problema. Ada yang enak, yang lembut, supaya doanya khusyuk gitu kan. Tapi niatnya talaki. Orang nggak pernah diajarin gimana mau baca doa, nggak pernah diajarin kan gitu. Bagaimana termotivasi? Ajarin cara bacanya yang benar,
ajarin bagaimana cara menikmati doa tersebut buat anak-anak, buat mesin pemula dan sebagainya. Kemudian semuanya juga sebaiknya dilakukan secara berjamaah jika tadi kita tempatkan posisi masjid kita buat masyarakat yang bawah. Jika nanti memang kita butuhkan atau untuk diri kita di posisi yang level atas ini sendiri, cari masjid di atas gunung, di Asifada dekat kandang sapi. Nah, di situ enak tuh. Tinggal siapin panitianya gitu. Di Asifada ini ada 8 masjid. Masalahnya kita lagi terikat peraturan lockdown karena Covid gitu ya. Kalau enggak, aduh, masjid banyak banget, sampai di atas gunung juga ada. Nah, itulah level buat orang-orang khusus tadi itu. Nah, nyambung yang tadi bertapa tadi. Mohon maaf ya, saya pakai bahasa umum bertapa gitu. Ya, kalau bahasa Islamnya bertahanut gitu, beruzlah untuk menjauhkan dari segala keramaian. Apa tadi pertanyaannya? Apa yang ingin dicari? Ya, bahasa singkatnya kesaktian gitu. Oh, enggak ada. Yang syar'i ada, yang syar'i kesaktian. Oh, saya sebut ayatnya ada. Kesaktian yang Allah berikan langsung. Bukan dukun, bukan jin. Allah langsung. Ada 2 minimal. Pertama sholat subuh, yang kedua istiqomah. Yuk kita baca. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Orang yang sholat subuh itu akan disaksikan, dikawal, didoakan oleh para malaikat. Lah orang itikaf kan insya Allah dia nggak terlambat sholat subuhnya. Disaksikan. Kalau disaksikan, didoakan oleh malaikat, kayak gimana tuh orang kesaktian coba? Jauh melebihi dukun, jauh melebihi dari jin-jin tadi kan. Nah, ada lagi surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku ini adalah Allah, ya. Kemudian dia beristiqomah. Allah akan turunkan kepadanya para malaikat yang semuanya mendoakan, coba. Allah turunkan kita malaikat, terus malaikat mendoakan kita. Gimana coba? Sakti nggak tuh? Mau nggak kalau begitu tuh cari alternatif lain? Ke dukun atau ke jin? Wah, nggak mau. Oh, malaikat. Siapa yang nyuruh Allah? Siapa yang nyuruh malaikat datengin kita, ngawal kita, mendoakan kita? Allah yang nyuruh. Bah, itulah yang saya sebut kesaktian. Ini sekedar pembahasan awam aja, jangan sensitif banget kita itu ya. Kalau saya sebut sakti nanti kesannya ke sono lagi kan, bertapa kesannya. Bukan, ini memudahkan cara orang awam berpikir bahwa ada loh konsep bertapa dalam Islam gitu ya. Ada konsep kesaktian, cara jadi orang sakti dalam Islam. Gimana caranya? Dikawal malaikat, kita undang malaikat untuk mengawal diri kita. Siapa yang nyuruh? Allah nanti akan menurunkan kepada kita para malaikat. Nah, itu saja di antara yang saya maksudkan. Ya, masih ada pertanyaan di chat room? Oh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Ya, atur nuhun Pak Am. Sama-sama Pak. Mangke hadiahnya dicandak sonten di masjid buka puasa. Insyaallah. Ini Malaysia ya. Yang Malaysia dulu ya. Bagaimana kalau di rumah? Boleh di rumah. Ada catatan ya. Ini terutama buat rumahnya yang kecil nih sebenarnya. Kalau yang gede mungkin nggak ada masalah ya. Di rumah kita itu harus punya musola. Caranya gimana? Ya, sekedar ada ukuran sejadah, nggak dicampur untuk tempat lain. Jadi kalau istri kita mau itikaf di rumah bisa. Biasakan rumah sekecil apapun punya musola, ada ukuran sejadah yang tidak dicampur dengan yang lain. Disitulah kita beritikaf, gitu kan? Bagaimana cara membangun semangat lagi dalam keluarga untuk giat beribadah dalam 10 hari terakhir? Apa saja kiat-kiat supaya kuat beritikaf? Boleh tidak beritikaf di ruang khusus, ibadah di rumah saja? Boleh tadi ya, karena masjid, musola lagi pada lockdown, boleh. Nah, kiat-kiat ini tadi udah disebutkan. Jadi yang penting kadang-kadang saya ingin berbaik sangka nih kepada anak-anak kita gitu ya, bahwa mereka tuh punya semangat, punya keinginan, tapi memang badannya lemah. Makanya saya taruh pertama tadi kan jasa dia tadi kan. Kembali lagi tuh, coba nanti lihat-lihat lagi, di share, dibagikan PowerPoint-nya di bagian pertama tadi disebutkan ada persiapan fisik. Jangan-jangan kita tidak membantu dalam menyiapkan fisik. Kita tidak siapkan madu, tidak siapkan hemapiton. Hemapiton itu masuk jadi iklan nih. Spirulina, susu, korma gitu ya, dan sebagainya yang kira-kira dapat
mengimbangi supaya tubuh kita tidak drop, karena dalam sunatullah metabolisme tubuh di hari ketiga yang masih kuat banget di hari ke-8, di hari ketiga, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 pasti drop kita. Apalagi saya yang asalnya memang 110 tensinya, begitu makin drop lagi, makin lemah badan saya gitu. Tapi kita paksaan dulu. Karena menu kita cari, persiapan sebelum Ramadan, kumpulin madu, kumpulin yang saya nggak dapat spirulina karena mahal-mahal, nyarinya di Jakarta belum sempat, akhirnya nggak dapat. Ya udah madu apalagi, silahkan cari suplemen karena kita berbaik sangka buat anak-anak kita. Anak-anak kita udah punya niat, punya keinginan, mungkin tubuhnya lemah gitu kan. Yuk sama-sama kita bantu. Berikutnya apalagi udah ya. Oh ya, sudah azan zuhur ya. Saya akhiri saja. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Assalamualaikum. Di sini belum azan, aneh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Abdullah Muaz atas Masya Allah. Jadi yang hadir lumayan banyak, dari Malaysia juga ada, yang dari Malaysia, terus dari mana gitu. Ya dari Malaysia di beda waktu ya. Di sana mungkin udah ada ya karena masuk ke daerah Allah. Boleh nanti kita beranjang sana lagi, kita adakan lagi kajian Forbes lagi. Ditunggu aja Bapak Ibu sekalian nanti informasinya. Kalau yang belum masuk grup WA Forbes, silahkan nanti diantar masuk. Tapi kalaupun tidak berkenan nggak apa-apa. Nanti kalaupun ada info, kita share info lewat grup-grup yang lain, masih banyak grup. Mungkin itu masih ada yang lain, mangga kalau mau ada yang menyampaikan, ada yang mau bertanya. Kita tunggu 1 menit. Ini ada yang nanya nih, materi bisa di-share lewat link apa? Silahkan tuh panitia. Saya sih punya nih materinya, ada di sini. Bisa di sini di-share bisa ya? Saya share lewat sini. Coach Juli gimana, bisa share di room? Bisa nih. Kalau dari sini nih. Bisa. Ntar ya. Bisa tuh, dah masuk. Sebentar lagi. Dah tuh, masuk materinya. Di mana kan? Di chat. Di chat ya? Masuk udah. Belum kan? Di sini udah tandanya. Sudah contreng. Di sini udah bilangnya. Atau kalau sambil ini ya, khawatir nanti internetnya low, boleh dicatat ya, nomor saya boleh. Nanti insya Allah kalau ada yang japri saya akan saya share ya. Boleh tolong dicatat ya. 0 ya, kalau via HP nggak muncul. Oh, yang chatnya ya silakan dicatat nomor saya aja ya, boleh nanti saya share 0823 1748 3820, atau saya tulis saja di chat room ya. Ya, sudah saya kirim di chat room. Nanti yang berkenan membutuhkan materi boleh japri ke saya, insya Allah saya share. Ini kenapa di saya udah dicontreng ya? Aneh banget, udah dicontreng. Kalau kata Kang Didin itu kalau di laptop muncul, dan kalau di HP nggak muncul. Oh, ini successfully. Kebetulan saya pakai HP, laptopnya tadi dicoba-coba Pak. Oh iya. Berarti yang pakai laptop dia bisa, karena di sini sukses.
Ya, mungkin itu kalau tidak ada yang bertanya, karena udah 1 menit acara kajian pada pagi hari ini kita tutup. Hatur nuhun, jazakumullah khairan kasir kepada sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu yang sudah melonggarkan waktunya pada barokah acara pagi hari ini mengiringi kita insya Allah sampai langkah Ramadan dan insya Allah yang akan datang. Amin. Baiklah, mari bersama-sama kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. 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 Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dari saya mohon maaf jika ada yang salah kata atau ada yang kurang berkenan. Hatur nuhun kepada Ustadz dan seluruh sahabat Forbes. Insya Allah roomnya diusahakan tidak ditutup langsung ya. Nanti yang masih berkenan membuka-buka riwayat chat atau yang lain masih bisa ada waktu insya Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.